Shalom, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami mohon pimpinan-Mu, Roh Kudus menolong kami, mengajar kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian 2 Korintus 5 ayat 20. Tema kita menjadi duta Kristus. Menjadi duta Kristus. Saudara-saudara, orang yang sudah lahir baru atau yang sudah lahir dari Allah, atau orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan berhak menjadi pewaris kerajaan Allah. Filipi 3 ayat 20. Kita telah diselamatkan karena Yesus Kristus. Maka kita secara sah menjadi duta kerajaan Allah, menjadi duta Kristus bagi dunia ini. Namun, ada beberapa tuntutan untuk menjadi duta Kristus. Lebih spesifik dikatakan menjadi duta pendamaian. Apa saja yang harus menjadi perhatian kita? Pertama, menjadi duta Kristus haruslah memiliki kepribadian yang mantap. Ayat 16 sampai dengan 19. Sudah menjadi ciptaan yang baru. Artinya harus menjadi ciptaan yang baru. Tidak lagi menjadi manusia lama. Sudah diperdamaikan dengan Allah dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Sudah mempunyai pandangan yang baru, yaitu pola pikir yang baru di dalam Kristus. Inilah yang menjadi syarat menjadi duta Kristus. Yang pertama, bahwa dia sungguh-sungguh sudah mengalami pembaruan secara rohani. Yang kedua, memiliki keyakinan yang teguh, yaitu teguh terhadap panggilan sebagai duta perdamaian dengan Kristus. Ayat 19. Teguh terhadap berita Injil, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Kristus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita bisa lihat itu dalam ayat 14-15. Jadi, bagi Paulus, menjadi duta adalah sebuah kepercayaan. Karena itu mari kita tetap teguh terhadap panggilan kita menjadi utusan atau menjadi duta Kristus di dalam dunia ini. Dan yang ketiga, menjadi duta Kristus harus memiliki visi yang jelas. Visi apa? Visi itu adalah pendamaian. Mendamaikan dunia atau manusia berdosa dengan Allah. Itulah visinya. Kehadiran Yesus harus dilihat sebagai jembatan penghubung atau pengantara antara Allah dengan manusia. Dalam ayat 19 dikatakan sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kepada siapa? Kepada Paulus, kepada orang-orang percaya, kepada saudara dan saya. Bahwa berita pendamaian dipercayakan kepada kita untuk kita teruskan, untuk kita sampaikan kepada orang-orang lain yang belum percaya. Itulah yang ketiga. Yang keempat, menjadi duta Kristus memiliki motivasi yang tepat. Ayat 11-14. Motivasi itu adalah takut akan Tuhan. Dan yang kedua, kasih kepada Tuhan, kasih kepada Kristus. Menjadi duta kerajaan Allah harus mengasihi Allah dan memiliki kegentaran dan hormat serta takut akan Tuhan. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Dan kita berdoa, kiranya kehadiran kita dimanapun menjadi pembawa damai. Menjadi peacemaker yang merindukan banyak orang akhirnya juga diperdamaikan dengan Allah secara pribadi. Jadi kita mengingat ini. Kita adalah duta Kristus. Duta untuk membawa berita perdamaian atau berita damai sejahtera yang membawa orang kepada persekutuan dengan Allah. Dan hubungan dengan Allah, persekutuan dengan Allah hanya bisa dipulihkan
ketika seseorang sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memilih kami dan menyelamatkan kami. Dan Engkau memberikan kami kepercayaan untuk menjadi utusan, menjadi duta Kristus di tengah-tengah dunia ini, menjadi duta pendamaian. Kiranya Engkau menolong kami, supaya kami terus dapat menjalankan peran kami menjadi pembawa damai, karena kami adalah anak-anak Allah. Pimpin sertai kami, dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.